acara soft skill pada pagi hari ini yang berkaitan dengan YouTuber, dengan konten kreator, dengan sosial media. Sebelum kita mulai, saya buka terlebih dahulu selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya anak-anak, Bapak Ibu guru yang sudah ikut gabung pada Zoom pada hari ini dalam acara pengembangan soft skill dengan tema hari ini adalah berupa langkah mudah untuk menjadi seorang konten kreator, untuk menjadi seorang YouTuber, untuk menjadi selebgram, untuk menjadi tweetgram dan sebagainya. Nanti kita akan belajar hari ini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita tetap surahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk ikut gabung pada kegiatan hari ini, yang masih memberikan kita keselamatan, yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, tersenyum lebar seperti halnya Kaila, ya, bercanda gurau, terus kumpul-kumpul dan sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembicara yang sangat luar biasa, seorang YouTuber, seorang konten kreator, dan seorang influencer, ya, seorang influencer. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke acara utama, saya, Pras, akan memandu kalian menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Bapak harap semua anak-anak, Bapak Ibu guru bisa berpartisipasi aktif, tanya jawab, yang memiliki hobi, yang memiliki cita-cita untuk anak-anak sekalian untuk menjadi seorang influencer, YouTuber, konten kreator. Silahkan ditanyakan. Ini adalah ladang kalian, minat dan bakat yang kalian miliki. Beberapa hari kemarin Bapak sempat melihat akun-akun YouTube kalian, sudah banyak yang memiliki subscriber, ada yang 20, ada yang 25, anak-anak kelas 7 yang rata-rata nge-game dan sebagainya. Silahkan dikembangkan itu. Silahkan dikembangkan untuk men-share permainan-permainan game kalian. Atau untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9, silahkan. Yang punya Instagram, ditingkatkan lagi untuk men-share konten-konten yang bermanfaat. Oke. Bapak akan memperkenalkan dulu pembicara pada hari ini. Seorang YouTuber, seorang konten kreator, dan seorang influencer. Yaitu atas nama Kak Dimas Jose Biliano. Kak Dimas Jose Biliano, seorang YouTuber, konten kreator, dan influencer, dan desainer. Oke, seorang desainer. Oke. Nanti dia akan memberikan pengalamannya, akan memberikan ceritanya untuk menjadi seorang YouTuber, awalnya bagaimana, terus langkah-langkah yang harus diketahui, dan untuk mengetahui apa saja yang sedang up to date untuk di-update di dalam sosial media. Oke. Tanpa membuang banyak waktu, mari kita sambut Kak Dimas Jose Biliano untuk memberikan materinya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke.
ngono ya rupanya kanune. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Dan semoga adik-adik yang di rumah juga baik semuanya. Nah, di sini SMP Al Azhar 38 ya. Muridnya dari Pak Mujib nih. Pak Mujib. Jadi singkat cerita, saya dulu SD dan SMP mantan muridnya dari Pak Mujib juga. Tapi bedanya kalau kalian kan mantan murid di sekolah. Kalau saya mantan muridnya di masjid. Jadi saya murid PPA-nya Pak Mujib zaman dulu. Jadi kan Pak Mujib di sini kan sudah kepala sekolah ya. Tapi kalau zaman dulu Pak Mujib masih direktur PPA plus marbot masjid. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Mujib. Nah, langsung saja. Di sini saya mau memberi tahu langkah untuk menjadi YouTuber dan influencer di Instagram. Tapi sebelumnya mungkin next ya slide-nya. Kita di sini saya mengutip hadis ada dari hadis riwayat Ahmad At-Tabarani yang artinya yang bagaimana Yunas ma'hum yang saya sampaikan di sini memberi ilmu ke orang lain. Kita memberi manfaat pada semua orang, tidak hanya buat manfaat kita sendiri ataupun hanya mencari kesenangan dunia saja. Nah, sebelum itu saya di sini mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin tadi sudah dikenalkan. Ya, nah, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Jose Biliano. Mungkin nanti adik-adik di sini bisa panggil saya Mas Billy atau Kak Billy. Dan nanti kalian tak panggil adik-adik atau teman-teman nggak apa-apa ya, agar lebih akrab. Jangan panggil saya Bapak ya, karena masih muda, masih 23 tahun. Jadi di sini saya punya YouTube atau bisa dibilang YouTuber yang memiliki subscriber sampai saat ini ya kurang lebih masih 13.000. Tapi nama channel saya yaitu Jose Biliano dengan temanya gadget. Nah, selanjutnya saya juga seorang influencer di Instagram, pernah memegang beberapa akun besar di Instagram, dan saat ini saya juga founder dan pengelola Instagram Islam Negeriku dengan tema dakwah. Dan yang terakhir saya adalah freelance designer, yaitu tukang desain yang suka bikin logo. Saya sering ikut kontes internasional dan alhamdulillah sudah kurang lebih 25 kali menang internasional ya. Nah, selanjutnya mula menjadi YouTuber. Di sini saya berawal dari keisengan upload video sapi kurban ngamuk. Nah, sapi kurban ngamuk ya, karena pada saat itu di tahun 2017 saya itu orangnya jadi atau sering disuruh untuk merekam ataupun memfoto kegiatan di masjid yang ada di sekitar rumah saya. Dan alhasilnya kok dilalah juga di tahun 2017 itu sapi kurbannya tuh ngamuk dan unik gitu loh. Akhirnya saya bikin video pakai kamera HP biasa sambil lari-lari tuh. Dan videonya tuh goyang-goyang-goyang. Tapi karena inti dan maksud dari video yang saya rekam itu bagus, unik, lucu, akhirnya alhamdulillah dapat tanggapan positif di YouTube. Nah, pada tahun itu saya upload kurang lebih mendapat tanggapan 3 juta kali ditonton. Tapi dilalahnya juga habis seneng-seneng dapat 3 juta kali ditonton, itu malah YouTube saya tuh keblokir karena video sapi kurban ngamuk itu dianggapnya kekerasan dari YouTube. Tahu sendiri kan kalau kita kurban sapi pasti apa ya? Sapinya diapain? Dipotong, digeret, digotong, keluar darahnya dan ada penjagalnya. Itu kan dianggap kekerasan. Walaupun sebenarnya itu kan ibadah ya di agama Islam. Nah, pada akhirnya kan itu YouTube saya terkunci sampai akhir 2019 kemarin. Saya sudah sempat beberapa kali upload video, tapi hasilnya nihil, hasilnya nggak bagus seperti yang awal di sapi kurban ngamuk itu. Nah, setelah saya belajar video apa sih yang bisa diterima di YouTube, video apa sih yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa ditonton ataupun menghibur dan bisa memberi manfaat. Akhirnya saya belajar sampai di tahun kemarin tuh di 2019 akhir,
saya coba bikin video baru tentang gadget, itu juga belum bisa bagus. Nah, saya mikir lagi, kenapa ini? Mungkin ada yang salah. Akhirnya saya tambah belajar lagi, dan di bulan Maret lalu itu, saya membuat satu video temanya gadget, yang alhamdulillah itu tanggapannya juga positif sekali. Dan dari satu video saja bisa mensuntikan subscriber 10.000. Jadi dari awalnya 0, dari satu video langsung tambah 10.000 subscriber. Itu karena saya belajar dari kesalahan lalu. Dan di sini saya mau memberikan mungkin apa sih yang saya pelajari dahulu. Nah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu fakta menarik tentang YouTuber. Banyak YouTuber yang sukses saat ini tuh kebanyakan bermula dan konsisten di tahun 2017. Contohnya ada Atta Halilintar. Tahu kan semua Atta Halilintar? Nah, Atta Halilintar itu awalnya dia join ataupun gabung di YouTube tahun sekitar 2014 atau 2013. Tapi namanya bukan Atta Halilintar. Nama channelnya yaitu Matasuk. Dia isinya untuk berjualan seperti fashion, jualan ya gadget juga, dan di akhirnya tahun 2017 nama channel itu berubah menjadi Atta Halilintar, dan di Matasuk itu hanya mendapatkan 700 orang subscriber saja. Tapi setelah dia konsisten di 2017 mengganti nama channelnya menjadi Atta Halilintar, ya akhirnya dia perlahan-perlahan sampai sekarang juga dia menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara yang subscribernya banyak sekali. Sekarang 25 juta subscribernya. Dan selanjutnya Ria Ricis, tahu kan kalian? Nah, Ria Ricis itu juga bermula di tahun 2017. Pada awalnya dia iseng membuat video tentang squishy. Tahu kan squishy itu yang kenyal-kenyal? Squishy itu di tahun 2017 juga sedang boomingnya di Indonesia. Ya akhirnya dia bikin squishy, mendapatkan tanggapan yang positif di masyarakat Indonesia. Akhirnya juga Ria Ricis adalah YouTuber perempuan nomor 1 se-Asia Tenggara juga. Jadi ada 2 orang Indonesia yang punya subscriber banyak di se-Asia Tenggara. Nah selanjutnya ada Just No Limit. Ada yang tahu? Mungkin cowok-cowok tahu? Siapa itu? YouTuber gaming ya. Nah dia awalnya juga di 2017. Dia awalnya main Mobile Legends dan juga ikut klub EVOS. Nah setelah dia beberapa kali menang di EVOS, dia memberi pengalaman dan memberi cara untuk bermain game yang benar lewat YouTube-nya. Dan sekarang dia memiliki subscriber kurang lebih 18 juta. Dia juga sudah beli mobil Lamborghini, mobil-mobil lainnya, dan dia adalah salah satu YouTuber gaming yang tanpa menggunakan kata kotor di kontennya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu, kebanyakan YouTuber gaming itu menggunakan kata kotor. Semua binatang disebutkan. Nah, kalau Just No Limit itu enggak loh. Itu bisa jadi panutan buat kalian nanti untuk sebagai acuan untuk menjadi YouTuber gaming selanjutnya. Nah, selanjutnya ada Tan Boy Kun. Ada yang tahu? Nah, yang tahu itu pasti suka makan nih. Pada suka makan. Nah, Tan Boy Kun itu juga. Tan Boy Kun awalnya di tahun 2017 akhir. Dia awalnya iseng juga, makan banyak, akhirnya kepedesan juga. Banyak orang yang suka dengan reaksi orang makan itu kepedesan. Nah, salah satu video yang menarik dari Tan Boy Kun di awal-awal dulu adalah dia pernah makan ayam ricis itu yang pedas level 5, kurang lebih 20 potong. Makannya sendiri, beberapa menit habis, dan dia kepedesan. Itu mendapatkan berapa ya, tayangan 8 juta kali atau berapa, akhirnya yang membuat dia Tan Boy Kun juga viral. Dan Tan Boy Kun ini mungkin seminggu yang lalu, dia sudah menembus 10 juta subscriber untuk tema kuliner. Nah, artinya apa? Artinya dari orang-orang tadi itu hanya perlu kurang lebih 2-3 tahun untuk bisa dikenal dan sukses di dunia YouTube. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi YouTuber? Banyak ya, itu ada juga. Iya, selanjutnya kita mulai di awal mula menjadi YouTube ya, dan caranya menjadi YouTuber. Nah, selanjutnya memulai di YouTube. Untuk pertama, mungkin slide-nya bisa next. Untuk pertama itu YouTube pada dasarnya ataupun pada umumnya ada 2 pengguna. Yang pertama sebagai penonton saja, dan yang kedua sebagai pembuat konten. Nah, kalau kalian tuh disuruh pilih mau sebagai nonton aja atau sambil membuat konten? Sambil membuat konten ya. Jadi saya juga awalnya juga gitu. Kalau mikir
sebagai penonton saja ya setiap hari saya hanya ngabisin waktu nonton video orang lain dan apesnya kadang ada iklan yang nggak bisa di skip gitu. Ya kan, seringan. Nah, kalau ada iklan itu kan yang untung siapa? Yang untung kan sang pembuat konten. Jadi ya udah dari situ mending aku tak bikin konten juga biar bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa insya Allah ada jajannya, uang jajannya. Nah, oke ya, kita lanjut juga. Nah, selanjutnya sebelum kita menjadi YouTuber, kita perlu untuk menentukan tema video yang akan kita buat nanti sesuai hobi kita. Jadi kenapa kok harus sesuai hobi kita? Contohnya nih, misalkan kita sudah bikin banyak video di YouTube sudah kita upload, tapi itu nggak sesuai hobi kita. Akhirnya apa? Mungkin kita merasa bosen, terus ide untuk video baru tuh nggak ada, terus ya jenuh itu video di YouTube kita tuh nggak kita aktifin lagi. Akhirnya terbengkalai. Nah, untuk yang pertama, di sini ada tema vlog. Sebagai contoh saja, tema vlog itu seperti Atta Halilintar. Yang halo guys, welcome back to my vlog gitu. Nah, mungkin ada yang suka kayak gitu, yang mau bertema vlog, itu kuncinya harus kalian pede depan kamera. Depan kamera, nah percaya diri, di depan kamera kalian juga mungkin harus ngerekam segala aktivitas kalian di rumah ataupun di luar rumah. Ya mungkin yang mau jadi Atta Halilintar kayak gitu. Sebenarnya tema vlog itu bikin videonya mudah sekali ya. Segala apapun bisa kalian rekam, jadikan konten, asal itu bermanfaat, kalian bisa share di YouTube. Nah, selanjutnya ada tema kuliner. Ada yang suka kuliner? Makan-makan? Mukbang? Nah, itu ya gendut. Nah, tema kuliner itu ya seperti tadi itu sih, Tan Boy Kun, makan banyak, mukbang mie instan, dan contohnya mungkin kalian yang ingin kuliner, kalian bisa rekam pedagang yang mungkin ada di sekolah atau mungkin ada di rumah kalian rekam tuh bagaimana cara proses membuat makanannya, terus tanya penjual, awal mulanya tuh dari tahun berapa sih dia jualan, terus suka dukanya apa, harganya berapa. Tapi jangan pernah kalian tanya, ini resep rahasianya apa sih? Jangan pernah, itu rahasia. Tapi kalau kalian tanya, ini halal kan? Ya, itu boleh. Nah, selanjutnya untuk konten kuliner ini, enaknya apa sih? Enaknya juga makan ya. Kita bikin video, makan, masuk YouTube, insya Allah dapat uang, uangnya buat makan lagi, buat konten, masuk YouTube. Jadi kembali gitu, makan, dan kalau kalian nanti sudah sukses, kalian nanti bakal diundang restoran sana, restoran situ, disuruh makan aja, suruh review, makan, wah itu kan enak banget, tapi lama-lama nanti gendut. Nah, selanjutnya, ini ada tema tutorial. Ada yang tahu tutorial itu apa? Nah, tutorial itu intinya sesuatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya nih, banyak orang yang nggak tahu caranya bikin tempe mendoan. Nah, nanti tugasnya yang pengen tadi temanya tentang kuliner, itu bisa menyerempet ke tutorial, kayak membuat video cara membuat tempe mendoan yang enak dan mudah. Itu bisa jadi. Tutorial tuh ya banyak banget di YouTube, dan rata-rata orang juga mencari konten tutorial. Mungkin sehari bisa jutaan orang yang nonton konten tutorial. Apalagi pas pandemi saat ini, kesempatan buat kalian. Nah, selanjutnya, konten edukasi. Konten tema edukasi ini sebenarnya di masa pandemi ini banyak YouTuber dadakan dengan tema edukasi. Contohnya siapa? Mungkin Bapak Ibu guru kalian yang harus membuat materi dibikin online di YouTube, ataupun mungkin sekolah kalian yang membuat materi online-nya di YouTube. Nah, itu intinya dari edukasi ya, memberi tahu pelajaran atau memberi ilmu bagi penontonnya. Jadi kalau yang awalnya tadi Bapak Ibu guru mungkin membuat video di YouTube hanya bagi kalian saja, para muridnya saja, tapi karena YouTube itu umum ya, jadi semua orang bisa menonton dan mendapatkan manfaat yang ada. Nah, itu tadi kenapa jadi YouTuber dadakan, karena awalnya hanya untuk muridnya, yang nonton ternyata luar dari muridnya itu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk edukasi. Nah, selanjutnya ada konten seni. Konten seni isinya tuh banyak sekali ya. Untuk konten seni sendiri ada yang suka nyanyi, mungkin ada yang menggambar, melukis, ada yang suka musik juga. Di YouTube Indonesia yang paling banyak tuh nyanyi, dan paling booming tuh nyanyi. Contohnya nih, Sabian. Kalian tahu kan Sabian? Kemarin dia pas bikin lagu Aisyah, di trending YouTube tuh semuanya Aisyah semua.
banyak yang cover, isinya hampir 2 minggu atau 1 bulan itu isinya Aisyah semua. Itu mungkin kalian bagi yang punya suara bagus dan mungkin mau menyanyi, ya itu kesempatan bagi kalian. Atau yang mau menggambar, nanti kalian hanya sediakan kamera HP di atas, kalian gambar, kasih background musik, terus langsung diwarnain. Mungkin bisa kalian contohin cara menggambar orang gimana, tumbuhan gimana, bunga gimana. Itu bisa jadi opsi bagi kalian nanti yang suka menggambar. Dan selanjutnya di sini ada unboxing. Ada yang tahu unboxing? Senang nonton unboxing? Nah, kalau konten kakak juga beberapa ada unboxing. Seperti contohnya juga ada unboxing mystery box. Itu kan yang menjadi keunikan orang menonton karena kita beli box, tapi nggak tahu isi dalamnya apa. Misalnya boxnya harganya 100.000. Pas dibuka ternyata dapat HP iPhone. Itu gimana? Seneng kan? Tapi kalau apa sih ya cuma dapat permen atau apa aksesori HP lainnya. Nah, itu yang menjadi keunikan untuk orang menonton karena kita membeli sesuatu barang di dalamnya kita nggak ada yang tahu ya. Nah, selanjutnya tema olahraga. Tema olahraga ini mungkin bagi kalian yang suka sepak bola, setiap sore hari bermain sepak bola, bisalah kalian membuat kontennya. Seperti contohnya membuat cara gimana sih nendang bola yang benar. Mungkin yang suka senam, bagaimana sih senam di rumah selama pandemi ini agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Ya, selanjutnya tema game. Ada yang suka tema game? Ada yang suka bermain game? Semua ya, waduh. Jadi, nah daripada HP kalian dimainkan game secara terus-menerus dan nggak ada manfaatnya, mungkin manfaatnya hanya kalian sendiri, cobalah kalian berbagi kesenangan bermain game itu buat orang lain juga. Dengan catatan tadi seperti Just No Limit, tanpa ada kata kotor. Bisa ya nanti? Oke, selanjutnya di sini ada teknologi. Nah, teknologi itu juga sebenarnya dari konten kakak, yaitu gadget. Di sini enaknya setiap ada perkembangan teknologi. Kalau saya kan di gadget di HP, pasti ya kita ngikutin lah. Apa ada hal yang baru. Dan kalau kakak sendiri kadang dapat gadget gratis, suruh membuat reviewnya. Itu kan enak kan? Gadgetnya gratis, mungkin harganya bisa jutaan, dan kita hanya suruh bikin videonya saja. Yaitu mungkin salah satu keunggulan di teknologi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kids atau anak-anak. Ini khusus video yang nanti ditujukan ditonton oleh anak-anak di bawah 10 tahun. Misalnya nanti ini adik-adik punya adik kecil di rumah, kalian bisa videoin mereka kegiatannya apa, mainannya apa sih di rumah yang mungkin bisa jadi contoh adik-adik di rumah agar tambah pintar juga. Nah, ini kan hanya sebagai contoh ya, masih banyak tema yang lainnya lagi. Dan bagi kalian yang mungkin hobinya banyak banget, kan kalau di YouTube tuh harus satu tema, nggak boleh banyak tema. Nah, mungkin kalau kalian hobinya banyak banget dan bingung milih tema satu yang mana, nah nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Oke ya, nah selanjutnya untuk membuat nama channel. Nah, membuat nama channel itu harus sesuai tema. Misalkan tadi kalian sudah menentukan satu tema, dan misalnya tadi kalian pilih gaming, nama Anda Aldi, tulis saja nama channelnya Aldi Gaming. Itu salah satu simple. Atau kalian punya nama keunikan sendiri seperti Just No Limit, itu nama keunikan sendiri. Atau kalau kalian belum memiliki tema, masih bingung karena hobi kalian saking banyaknya, kalian bisa pakai nama sendiri. Nggak apa-apa itu nama sendiri, nanti siapa tahu kalian terkenal kayak nama Atta Halilintar itu bisa. Dan selanjutnya tidak melebihi dari 2 kata. Kan YouTuber yang terkenal tuh kebanyakan hanya 2 kata aja, kayak Atta Halilintar, Ria Ricis, terus Tan Boy Kun, itu 2 kata. Dan kalau Just No Limit itu 3 kata, tapi dia tuh nggak terlalu panjang, jadi masih nggak apa-apa. Nah, kalau panjang gimana sih? Takutnya orang nggak susah untuk menghafal nama channel kita. Apalagi ada singkatannya M Muhammad jadi MN apa gitu loh. Itu kan membingungkan. Dan sekali lagi untuk hindari kata yang kotor. Kenapa sih kok saya harus mengingatkan untuk menghindari kata kotor? Takutnya nanti channel kalian diblokir sama YouTube. Itu yang membuat nyesek ya, kita sudah bikin video banyak banget. Akhirnya kok tiba-tiba akun kita nggak bisa masuk itu loh. Ternyata gara-gara kata kotor saja. Ya, selanjutnya di sini untuk memulai membuat video. Kalau kalian sudah terpikirkan konsepnya, jadi kan sebelum membuat video kita harus pikir konsep tadi sesuai tema yang sudah kita pilih tadi, yang sesuai hobi kita juga. Ya udah, langsung kita rekam dengan alat seadanya. Jadi kalian nggak perlu
memiliki peralatan kamera profesional ataupun sejenisnya ya. Jadi contohnya nih, seperti kakak dulu, awalnya juga menggunakan HP biasa aja, HP Android, jelek kameranya, terus tak bawa lari-lari, goyang-goyang. Tapi kalau isinya dari video itu bagus, ya insya Allah video kalian bermanfaat bagi orang dan banyak yang menonton. Jadi tadi aja, kalau kalian hanya punya HP hanya dipakai buat nge-game, chatting, sosmed, ya itu kan manfaatnya hanya kalian semua ya. Teman-teman orang lain tuh nggak bisa mendapatkan manfaatnya. Dan ini juga harus kalian tambah sesuai kreativitas kalian. Jadi kalau kalian nggak pakai kreativitas, takutnya video kalian sama kayak orang lain. Kalau sama ya nggak ada keunikannya. Orang mau menonton ya mending milih nonton yang pertama ada dulu videonya. Jadi untuk selanjutnya tipsnya kita membuat video sesuai momen yang ada. Momen yang ada tuh contohnya sekarang misalnya sekarang sedang bulan puasa, ya kita bikin video tentang bulan puasa. Kayak yang kuliner nanti bikin video memasak untuk buka puasa. Yang gaming mungkin bisa ngabuburit, bermain game sampai buka puasa. Tapi jangan sampai dari subuh sampai buka ya, nanti nggak sholat kalian. Nah, kalau sekarang kan masa pandemi ya, mungkin kalian bisa berpikir yang lebih bagus lagi, untuk apa sih video yang cocok di masa pandemi? Kayak tadi mungkin yang temanya olahraga, kita bisa bikin video cara senam di rumah agar tubuh kita tetap sehat dan bugar selama pandemi ini. Itu kan cocok sekali ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi untuk pendukung editing. Untuk yang pertama ada KineMaster, mungkin kalian ada yang sudah tahu atau belum? Nah, ini adalah aplikasi untuk ngedit video. Jadi bagi kalian yang mungkin sudah merekam video, butuh untuk diedit, kalian bisa pakai aplikasi ini yang ada di HP. Kalaupun kalian sudah bisa di laptop atau komputer, itu ada namanya aplikasi Adobe Premiere. Tapi kalau buat kalian, saya sarankan untuk KineMaster ini dulu, karena lebih mudah dan juga gratis juga, nanti kalian bisa coba download saja. Ini bagi kalian tadi ya yang butuh buat diedit. Misalnya gabungin video, motong video, nambahin efek, nambahin lagu ataupun suara-suara yang lainnya, ataupun nambahin gambar kalian yang ganteng dan cantik itu. Nah, selanjutnya ada aplikasi Mobizen Live. Ini gunanya bagi kalian YouTuber ataupun yang memilih tema gaming. Kenapa? Karena itu aplikasi untuk merekam aktivitas layar HP kalian. Jadi kan kalau game itu kan kita harus rekam gamenya juga kan, dan di-upload ke YouTube. Ini adalah aplikasi yang paling wajib buat para kalian yang memiliki tema gaming. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi yang paling penting juga, yaitu YouTube Studio. Nah, apa sih gunanya? Ya, aplikasi ini berguna untuk kita upload video ke YouTube. Selain itu, aplikasi ini juga bisa melihat data-data kita, data-data video kita, misalnya ada komentar yang masuk, ada like yang nambah berapa, subscriber yang nambah juga berapa, mungkin juga ada dislike yang masuk itu, tapi biasanya bikin nyesek ya, lihat dislike. Dan juga bisa lihat berapa sih jumlah pendapatan uang jajan kita, itu pakai aplikasi ini. Dan yang terakhir ada thumbnail maker. Ada yang tahu thumbnail itu apa? Apa? Thumbnail itu adalah gambar cover tuh. Biasanya kalau kita mau nonton video di YouTube, itu kan sudah ada gambarnya tuh sebelum kita klik YouTube-nya, videonya. Nah, biasanya juga kita nonton video di YouTube tuh karena thumbnailnya bagus. Kenapa? Kalau thumbnailnya jelek, ya udah biasanya tak skip ah. Thumbnail itu biasanya mewakili keseluruhan video kita. Nah, ini adalah aplikasi yang cocok untuk kayak membuat gambar tadi, tambahin tulisan, tambahin efek juga, tapi bentuknya gambar ya. Nah, selanjutnya menentukan judul yang tepat. Nah, menentukan judul yang tepat tuh ya harus jelas. Jadi kita nggak sembarangan kasih judul dan juga harus maksimal 7 kata. Kenapa maksimal 7 kata? Ada yang tahu? Maksimal 7 kata? Karena HP teman-teman kan beda ya ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, mungkin ada yang nonton di laptop, ada yang nonton di iPad, dan sebagainya. Kalau nanti judul kalian kepanjangan, yang nonton di HP kecil kasihan, kepotong judulnya. Akhirnya bisa jadi judul itu yang kepotong adalah poin utama dari video kalian. Takutnya yang itu nggak kebaca, orang jadi skip. Ternyata pikirnya tuh videonya nggak bagus loh, dari judulnya soalnya kepotong. Nah, selanjutnya sekali lagi kita harus menghindari kata kotor ataupun yang kasar. Nah,
Yang terakhir juga memakai kata yang sedang populer. Apa sih kata yang sedang populer? Yang ya misalnya tadi masih bulan Ramadan, ya kita bisa kasih judul Ramadan. Itu buat tambahan di belakangnya. Nah, ini juga ada contoh judul yang benar dan yang salah. Oke ya, untuk yang atas itu adalah yang salah, mukbang mie. Kenapa salah? Terlalu singkat ya, mukbang mie. Dia nggak dikasih tahu berapa jumlahnya, mukbangnya berapa porsi, nggak ditujukan. Dan kalau yang sampingnya itu adalah makan mie instan. Semua orang bisa loh makan mie instan, jadi itu salah. Dia juga nggak ditujukan berapa porsi. Jadi kalau semua orang bisa makan mie instan, ngapain kita bikin videonya? Orang ngapain mau lihat orang lain makan mie instan? Itu kan nggak menarik ya. Tapi kalau kita lihat yang paling bawah itu, ada mukbang mie instan 3 porsi. Mukbang artinya makan banyak, dan 3 porsi itu adalah salah satu keunikan. Kalau kita makan mie instan hanya 1 porsi, mungkin semua orang bisa. Tapi kalau 3 porsi, nggak semua orang bisa. Karena mungkin adik-adik di sini pernah ada dengar istilah makan mie instan 1 porsi kedikitan, 2 porsi kekenyangan ya, nggak habis ya. Nah ini apalagi yang 3 porsi dia bisa habis, itu bisa jadi keunikan untuk ditonton banyak orang. Nah yang selanjutnya ini juga makan mie instan 3 porsi paling pedas. Sudah dijelaskan porsinya 3, terus ditambah paling pedas. Itu ada 2 keunikan yang membuat video kita bisa ditonton oleh orang lain. Nah selanjutnya di sini kita menemukan thumbnail. Seperti yang tak jelaskan tadi, membuat gambar cover video itu tricky ya, istilahnya sangat berpengaruh buat ditonton atau enggaknya. Nah, ada salah satu yang salah di situ. Contohnya, ada yang tahu salahnya apa itu? Mungkin kelihatan nggak? Yang pertama itu ada judulnya mukbang mie instan 3 porsi terpedas. Tapi fotonya hanya melihatkan mie-nya aja. Kalau kata mukbang kan berarti ada orang yang makan. Nah, itu salah. Dan sampingnya itu juga salah. Mukbang mie instan 3 porsi terpedas. Untuk fotonya sudah salah, ditambah tulisan yang ada di gambarnya itu dia sama dengan judulnya, jadi kurang menarik. Kok orang udah membaca di judul, kok ada lagi tulisan yang sama di gambarnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang benar. Itu sih foto Tan Boykun ya. Itu mukbang mie instan 3 porsi terpedas. Mie-nya kelihatan, orangnya kelihatan, ngambil fotonya juga dari tengah, bikin orang lain pengen nonton. Dan yang sampingnya itu ada tambahan tulisan pedas gila. Itu adalah keterangan dari judul yang terpedas itu. Itu bisa jadi keunikan untuk ditonton. Jadi aplikasi yang tadi, thumbnail maker itu, gunanya ya ini, buat ini. Ada tulisannya, ngedit ukuran gambarnya, mau dikelihatin seberapa, orangnya mau dipotong atau enggak. Nah, kalau yang contoh ini kita harus melihatkan gambar orangnya supaya menarik. Nah, untuk selanjutnya kita ada waktu upload yang tepat. Nah, ini penting nih buat kalian mungkin kalau mau catat. Jadi kalau kita sudah bikin video, bikin thumbnailnya juga, kita juga upload itu nggak asal-asalan upload. Kenapa? Karena ya pemilihan waktu saat upload itu sangat penting. Selain kita ngejar momen yang ada saat ini, bisa juga menentukan waktu yang sedang ramai saat orang pegang HP dan menonton di YouTube. Yang pertama ya contohnya kita sesuai momen yang sedang berlaku. Contohnya juga video kurban kita upload di Idul Adha kan. Jangan upload video kurban di Idul Fitri. Kenapa? Tahu sendiri kan nggak cocok ya. Takutnya nanti ada yang komentar, duh kok Idul Kurban di posting di Idul Fitri, ini yang upload tuh bener nggak sih? Takutnya juga ada komentar yang buruk, bisa menjatuhkan mental kita, akhirnya nggak semangat lagi bikin video. Nah, selanjutnya ini ada pada jam yang rame. Jadi kalau di YouTube tuh ada caranya agar video kita banyak ditonton. Salah satunya jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kenapa? Ada yang tahu? Karena di jam pagi itu biasanya orang habis bangun tidur, mungkin juga habis sholat subuh. Mereka biasanya pegang HP, ngecek sebelum berangkat kerja atau sekolah, ngecek medsos, ngecek YouTube, nonton video di YouTube juga. Itu salah satu yang ramai. Dan selanjutnya jam 11 sampai jam 1 siang. Ada yang tahu kenapa? Nah itu mulai tahu kan? Nah, jam 11 itu kenapa ramai juga? Karena yang jam 12-nya untuk istirahat. Kita posting jam 11, kan kita habis posting nih, jam 11.
Nah, orang yang istirahat kerja ataupun sekolah jam 12 buka HP, biasanya tuh di beranda YouTube bakal dimunculin video yang barusan diupload, mungkin sejam sebelumnya atau hari ini. Dan selanjutnya ada jam 4 sore, itu biasanya karena mereka sudah pulang sekolah ataupun pulang kerja. Dan yang terakhir ini sangat menarik, jam 6 sore sampai jam 9 malam. Kenapa? Ada yang tahu? Biasanya ya, mereka ya habis beraktivitas, ada yang habis sekolah, ada yang habis kerja juga. Jam-jam malam itu banyak orang yang nongkrong. Orang yang nongkrong, mungkin ada yang mabar juga kalau nggak nongkrong, ada yang ya main game juga. Biasanya setelah mereka pada nongkrong tuh ada yang cari kesibukan sendiri, ada yang cari hiburan sendiri. Akhirnya ya pasti nonton video untuk cari hiburan. Dan biasanya kalau malam ini tuh kebanyakan konten tentang gaming sama kuliner. Kenapa kuliner? Mungkin kalian kalau tiap malam hampir atau mau tidur biasanya pegang HP, nonton YouTube, ada kuliner yang lewat ditonton. Misalnya makan mie instan di malam hari. Wah, kita nggak jadi tidur. Akhirnya kita cari mie instan ke warung, beli, terus kita bikin malam hari itu. Itulah salah satu trik supaya orang mau menonton video kita yang ada di jam-jam ramai itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat video, kan sudah kita upload, kita harus share link videonya ke media sosial. Ada yang tahu ini kenapa? Ya, ini juga untuk menambahkan jumlah penontonnya. Kenapa? Misalnya nih, kita kan masih baru, masih 0 subscribernya. Itu untuk mendongkrak video kita agar orang lain yang nggak kita kenal bisa nonton. Kita perlulah pendongkrakan ataupun orang yang menonton seperti keluarga kita, teman kita, saudara kita. Kita japri mereka, ayo tonton video saya. Kalau nggak mau nonton, nah itu adalah salah satu cara buat mendongkrak video. Ya bagi yang sudah punya subscriber banyak ya mungkin nggak perlu share karena dia sudah memiliki pelanggan yang aktif. Jadi kalau kita kan ya masih awal mula, takutnya kalau kalian nanti upload dan terus nggak kalian share, ya yang nonton siapa? 0 terus sampai beberapa tahun 0 terus. Nah, selanjutnya di sini tadi bagi kalian yang belum bisa menentukan tema karena saking banyaknya hobi, nah kalian kan tadi membuat video banyak banget tuh ya sesuai tema kalian untuk mencoba-mencoba. Kalau sudah kalian harus amati seluruh video Anda dan jadikan tema untuk kedepannya. Jadikan satu tema aja dari beberapa hobi yang kalian tadi upload, dari beberapa tema yang kalian upload. Kalau ada yang satu video yang ditontonnya banyak, mungkin ada ribuan, dari yang lainnya cuma puluhan atau ratusan, itu artinya video yang paling video yang paling orang menarik untuk menonton tuh yang itu di channel kalian adalah satu tema itu. Untuk video yang lainnya jangan dihapus, jadikan arsip kalian kalau kalian pernah bikin video ini, siapa tahu video yang lainnya nanti bisa jadi booming lagi. Nah, buat yang tadi masih bingung temanya, saking banyaknya hobi, kalian ya bisa tadi upload semua video kalian sesuai tema yang dipilih, ataupun sesuai hobi kalian, walaupun hobi kalian masih banyak. Nah, untuk selanjutnya ada ketentuan lagi, ketentuan bikin video, itu tidak ada kekerasan. Tidak ada darah juga, seperti tadi pengalaman dari kakak, padahal video kurban kan sejatinya itu video yang bagus ya, ibadah ya di Islam, tapi ya karena tadi ada orang beleh sapi, keluar darahnya, darah itu kan diupayakan diibaratkan seperti penyiksaan. Dan kalau ada pertanyaan, bagaimana konten gaming yang tembak-tembakan itu sampai ngeluarin darah, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Nah, ada ketentuan juga untuk konten gaming. Misalnya konten yang tembak-tembakan, itu sekali tembak musuh mati, ya udah kita biarin aja. Jangan malah kita samperin, kita tembak-tembak lagi arahin ke bawah sampai moncrot-moncrot lagi, itu jangan. Itu bisa jadi kekerasan. Jadi itu bisa diblokir loh kalau kita bikin video seperti itu. Jadi ya udah, kalau musuh mati ya udah. Kalau misalnya PUBG Mobile musuh mati kita ambil ya udah gitu. Jangan ada penyiksaan di game juga loh, itu berlaku. Nah, selanjutnya sekali lagi jangan berkata kasar atau kotor. Mungkin kalian sudah tahu. Dan selanjutnya jangan menggunakan video orang lain. Kenapa? Video orang lain. Kalian pakai video orang lain terus, nah bisa itu copyright. Berarti tahu ya, kita pakai video orang lain, video kita populer. Orang yang memiliki video asli itu malah nggak populer. Kan biasanya emosi kan itu.
Dan biasanya bisa menuntut kita didenda puluhan juta hingga ratusan juta. Itu bahaya itu. Dan selanjutnya tidak pornografi. Kalian tahu ini artinya apa. Yang terakhir ada jangan tonton video sendiri. Ada yang tahu kenapa kita nggak boleh menonton video sendiri di YouTube? Nggak tahu ya. Ini karena kalau dalam YouTube itu ada aturan yang ditakutkan kita menonton video sendiri itu hanya untuk mendongkrak video kita agar ditontonnya banyak. Kita nonton 1000 kali biar nanti tulisannya 1000 kali ditonton. Itu nggak boleh. Nanti juga bisa dihapus dan diblokir. Tapi kalau kalian hanya menonton 1 atau 2 kali, itu nggak apa-apa. Gunanya untuk ngecek video kalian yang sudah diupload itu benar atau salah sih. Nanti kalau salah kalian bisa upload ulang lagi. Jadi ini kadang orang yang keliru juga. Sudah upload di YouTube, pengennya yang nonton banyak, kita nonton terus, kita reload, nonton terus, reload, akhirnya dapat 1000 kali. Padahal yang nonton cuma 1 orang dan itu yang punya video. Itu nggak boleh. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pendapatan YouTube ya. Rata-rata pendapatan YouTube. Kalau kalian ingin menjadi Atta Halilintar, pendapatannya segini. Dengan 25 juta subscriber, bisa dapat 400 juta sampai 7 miliar per bulan. Itu Atta Halilintar. Itu belum dia tambahan endorse-endorsean. Kalau tambahan endorse bisa berapa miliar, 10 miliar. Dan selanjutnya, YouTuber lain dengan 5-10 juta subscriber. Itu biasanya 100 hingga 2 miliar per bulannya. Contohnya si Tangguh Ikun tadi itu. 10 juta subscriber bisa segitu. Rata-ratanya ya. Dan selanjutnya, YouTuber lain dengan 1 hingga 5 juta subscriber, pendapatannya kira-kira 60 juta sampai 900 juta per bulan. Itu ngalahin orang kerja kan? Kerja sebulan capek, penting kita di rumah bikin video. Dan selanjutnya juga ada yang 100.000 subscriber sampai 1 juta subscriber, itu kurang lebih 40 juta sampai 300 juta per bulan. Masih lumayan. Dan di sini juga ada YouTuber lain yang 1.000 subscriber sampai 100.000 subscriber, antara 5 juta hingga 100 juta per bulan. Yang terakhir, ini mungkin bagi kalian, YouTuber pemula, itu bisa berpulang mendapatkan hingga 10 juta per bulan. Tapi kalau kalian memiliki video yang unik, video yang bagus, bisa jadi dari bawah kalian bisa langsung pendapatannya tinggi banget, walaupun kalian nggak punya subscriber. Itu bisa. Karena selanjutnya, jumlah subscriber tidak terlalu berpengaruh untuk pendapatan. Yang berpengaruh adalah jumlah tayangan dan keunikan video kalian lah. Jadi di sini kalian di YouTube tuh jangan cari subscriber, tapi carilah agar video kita ditonton banyak orang. Jadi ya percuma kita subscriber banyak, tapi nggak ada pendapatan. Saya punya teman, dia subscribernya ratusan ribu, tapi pendapatannya nggak sampai 100.000 total dari keseluruhan dia main. Nggak sampai 100.000 rupiah. Ya karena videonya mungkin kurang unik dan mungkin dia kurang tahu caranya bermain YouTube. Nah, ini tadi adalah cara yang saya terapkan dan alhamdulillah bisa menghasilkan bagi saya juga. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lakukan cara tadi itu. Nah, untuk selanjutnya, rahasia video ditonton banyak orang. Ada yang tahu rahasianya apa? Gunakanlah bahasa yang asing, bahasa Inggris. Saya yakin nih, Al-Azhar pasti bisa bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Bisa kan? Nah, itu adalah cara untuk meningkatkan jumlah penonton. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia saja, yang nonton ya juga hanya orang Indonesia saja, ataupun orang di luar negeri yang aslinya orang Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, orang di Indonesia pun banyak yang tahu bahasa Inggris. Di luar negeri juga mereka rata-rata pakai bahasa Inggris. Nggak hanya satu negara aja, tapi bisa puluhan hingga ratusan negara lain menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, ya kalian bisa pakai Google Translate. Jadi untuk menyiapkan teks yang akan kalian baca, kalian bisa translate dulu di Google. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan video agar ditonton ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir tentang YouTube, kalian harus tetap konsisten dan kreatif. Kenapa? Kita harus upload satu video tiap 1 minggu sekali ya. Seminggu sekali upload 1 video atau setidaknya sebulan 2 kali. Kenapa? Kalau kita misalnya nih 3 bulan ataupun 6 bulan kita nggak update,
video, takutnya YouTube kita tuh turun, terus orang mau cari YouTube kita di video kita di YouTube nggak ketemu, karena sudah ketimbun dengan video terbaru dari channel-channel yang lain. Dan juga kita harus kreatif dalam setiap video. Kenapa? Kalau misalnya nih video kita yang dulu ternyata lebih bagus daripada yang baru, orang males nonton. Takutnya juga kita sudah punya subscriber makin turun, dan juga mungkin ada pelanggan yang setia, subscriber yang setia pada nanyain, loh kok nggak ada video yang baru, kok videonya malah jelek sih sampai saat ini. Jadi kita jangan mengecewakan subscriber kita ataupun penonton yang ada nantinya. Intinya kita harus memberikan manfaat terus-menerus bagi semua orang melalui karya kita di YouTube. Nah, itu untuk yang YouTube ya. Selanjutnya di sini ada alternatif lain selain sebagai konten kreator di YouTube. Ada yang tahu? Ya, kita menggunakan Instagram. Instagram mampu menjadi alternatif selain YouTube sebagai tempat para konten kreator, karena Instagram mungkin rata-rata teman punya. Untuk zaman sekarang ini, mungkin para remaja ataupun anak-anak yang usianya juga masih bisa dikatakan anak SD, biasanya sudah punya Instagram. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau mereka menggunakan kayak TikTok, itu belum semuanya ada. Dan kalau TikTok tuh, janganlah, TikTok tuh masih liar sekali. Nah, kalau Facebook sekarang sudah turun. Yang pakai kebanyakan orang tua aja, kayak Pak Mujib. gitu. Nah, ya yang saat ini dipakai oleh anak-anak muda, dan kita tujuannya untuk memberi manfaat bagi seluruh orang, khususnya juga anak muda, agar nanti ke depannya mereka bisa membangun negeri yang luar biasa, kita pakailah Instagram. Nah, singkat cerita, di sini kakak pernah mengelola akun Instagram dengan nama Sobat Twitter. Nah, Sobat Twitter ini followersnya ada 111.000. Itu mengelola dengan teman saya, tapi sekarang saya udah enggak, saya sudah sendiri. Selanjutnya juga, saya juga pernah mengelola ocehan warga Twitter. Itu isinya tentang ya keunikan-keunikan status orang aja yang bisa bikin hiburan. Itu dengan follower 67 follower ya, tapi 67.000 follower, tapi saya juga sudah nggak mengelola itu, karena saya sudah fokus di Instagram saya yang terakhir ini, yaitu Islam Negeriku. Konten di Islam Negeriku itu khususnya dakwah yang bisa dinikmati mungkin seusia kalian ini ataupun yang lebih tua sedikit. Nah, itu dengan follower 20.000, masih 20.000 karena belum ada 1 tahun ini saya membuatnya. Dan apa sih keunikan di Islam Negeriku ini? Ini mungkin kalian bisa cek sendiri, nanti mungkin bisa bagi contoh buat kalian membuatnya ya. Di sini Islam Negeriku adalah mungkin slide selanjutnya, konten dakwah. Ya namanya aja sudah Islam Negeriku. Jadi kita menggunakan Instagram ini untuk konten dakwah dengan slogan ataupun tagline favorit dari saya, yaitu berdakwah dengan seni. Jadi kalau dakwah itu nggak perlu di masjid, nggak perlu di atas mimbar. Cukup di Instagram saja kita bikin postingan yang menarik dengan desain-desain yang menarik. Dan di sini saya lebih menggunakan tema poster animasi dakwah. Kenapa kita harus menggunakan tema poster animasi dakwah? Kalau saya ya agar orang lain tuh bisa menerima dakwah yang saya berikan, agar bisa mereka share ulang ke WA ataupun share ke Facebook mereka. Ya kalau kita share dakwahnya dengan gambarnya bagus, pasti juga kita pede dong untuk nge-share ke tempat orang lain. Dan juga ditambah saya juga kadang ngasih edukasi, misalnya ada tebak-tebakan tajwid, itu tak bikin story, tebak-tebakan nama surah, jadi ada yang nanti yang baca Quran nanti tebak ini surat apa gitu. Dan selanjutnya kadang juga saya share wallpaper dakwah gratis di story. Itu salah satu keunikan dan alhamdulillah responnya banyak banget. Dan belum banyak Instagram yang jenisnya kayak gini. Biasanya hanya share video kajian orang, video kayak ustadz-ustadz yang sudah kalian kenal, dan nggak ada desainnya sama sekali. Kalau ini kita sudah desain lagi. Nah, ini ada contoh postingan. Ini adalah postingan yang menarik. Ini kalian tahu? Menarik nggak bagi kalian? Menarik kan ya? Itu banyak, ya mungkin ada dakwah tentang keseharian, gimana sih ibadah-ibadah keseharian, dan juga ada ya tuntunan kita untuk berubah menjadi baik. Itu yang paling kiri itu ada gambar apa itu? PUBG kan. Nah, itu
Kalau kalian urusan dunia aja pro, tapi kalau giliran urusan akhirat kok noob. Itu kan bisa jadi alternatif untuk kita berdakwah dengan konten-konten game kita plesetkan untuk berdakwah agar anak-anak yang mungkin kalian yang sukanya hanya bermain game, kita bisa sadar, oh ternyata waktu saya tuh habis buat bermain game. Dari lihat postingan itu kita bisa sadar, kita bisa berubah dan hijrah ke lebih baik. Dan selanjutnya, di sini ada tips mengatur Instagram yang baik. Yang pertama tentunya username atau nama Instagramnya sesuai tema. Contohnya kalau saya di sini kan dakwah ya, jadi namanya yaitu Islam Negeriku. Islam Negeriku itu juga ada filosofinya. Beda dengan negeri dengan negara itu beda. Jadi bukan negara Islam, tapi negeri itu lebih kecil dari negara. Yang saya mempunyai filosofi sendiri yaitu Islam di hatiku. Itu adalah username yang saya pakai. Dan selanjutnya kita harus menggunakan konten positif, motivasi, atau yang menghibur. Mungkin kalian di sini ada yang pengen membuat konten selain tema dakwah. Nah, mungkin kalian bisa bikin video lucu-lucu, ataupun status lucu-lucu itu bisa. Selanjutnya, jangan di privat. Jangan ditutup akun Instagram kalian. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau ditutup, misalnya nih, kita punya postingan yang lucu, menarik untuk di-share, orang nggak bisa nge-share dong. Kalau ditutup. Tahu kan di sini pada punya Instagram semua? Nah, ya mungkin banyak yang punya ya. Dan selanjutnya gambar postingan harus jelas ya, tidak ada yang pecah. Kalau blur itu ya mungkin orang susah baca, sampai di zoom aja nggak kelihatan. Jadi yang selanjutnya juga caption menarik. Tahu kan caption menarik? Ajakan kalau di tempat saya, misalnya di gambar itu nggak ada hadis ataupun dalil, biasanya tak taruh di caption. Dan ada juga kayak muhasabah diri juga. Selanjutnya kita harus tag ke akun besar sesuai tema. Misalnya nih, saya bikin postingan, karena Islam Negeriku followernya baru 20.000, saya sering tag ke akun dakwah yang followernya lebih dari 100.000. Yang penting lebih dari yang punya saya punya itu. Gunanya apa? Kita numpang di tempat orang lain. Nah, numpang follower, itu benar sekali. Agar apa? Tambah follower juga. Selanjutnya, untuk konten dakwah ini sebenarnya boleh repost. Kita nggak perlu izin bagi yang punya konten dakwah ini. Kenapa? Karena pemilik ataupun yang pembuat konten dakwah itu biasanya akan lebih senang kalau konten itu di-share orang lain. Walaupun dia nggak izin ya, ketika konten itu di-share lagi oleh orang lain, manfaat yang di-share itu bisa balik ke pemiliknya. Itulah enaknya konten dakwah. Jika kalian mungkin konten yang lucu-lucuan selain dakwah, biasanya kalian harus izin untuk mau repost. Biasanya mereka nggak terima, oh ini kan kontenku kok di-repost nggak izin. Tapi kalau dakwah boleh loh, enak. Nah ini juga ada salah satu contoh perbedaan postingan yang lengkap dengan yang kosongan. Jadi yang kiri itu saya posting 1 hari sebelum yang kanan. Itu kosongan ya, itu di bulan Januari lalu, mungkin kalian bisa cek nanti di Instagram saya. Itu yang like hanya 200 saja, 200-an saja yang like postingan itu. Tapi setelah konten itu saya perbarui dengan caption yang menarik, ada tambahan hadis, dan juga saya mention Instagram saya sendiri, dan tambahan hashtag, dan juga ada tag sebenarnya di foto itu saya tag ke beberapa akun dakwah yang lebih besar, itu bisa mendapatkan like 1.900-an. Jadi perbedaannya sangat jauh banget. Dari 200 bisa hampir 2.000 like. Itu hanya satu postingan saja. Ditambah tadi, kita harus tahu caption yang menarik, ajakan untuk berbuat yang baik. Nah, mungkin kalian bisa cek nanti di bulan Januari di Instagram saya, Islam Negeriku. Nah, selanjutnya di Instagram ini sendiri juga ada jam tayangnya. Jadi nggak asal-asalan upload. Yang pertama ada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Seperti tadi, kenapa? Karena orang banyak yang habis tidur ataupun habis sholat subuh, itu memegang HP, gunanya untuk cek medsos, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada jam 9 pagi. Perbedaannya kalau YouTube tuh nggak ada. Kalau Instagram, jam 9 pagi pasti biasanya anak-anak sekolah, ada yang istirahat pertama, ataupun orang kerja itu biasanya pada bermain HP di sela-sela mereka kerja untuk melihat notifikasi yang ada. Itu kan kalau YouTube nggak mungkin dia sambil kerja nonton video 10 menit, tapi kalau medsos untuk lihat 1 menit pun bisa loh. Biasanya untuk yang kerja, tapi kalau kalian masih sekolah ya kalian nggak boleh ya nanti. Nah selanjutnya juga ada jam 11 siang sampai jam 1 siang. Itu seperti yang tadi, karena jam 12-nya orang istirahat, ngecek medsos, main HP, dan sebagainya. Yang terakhir juga sama, jam 6 sore sampai jam 9 malam.
Itu juga sama karena banyak yang nongkrong sudah pulang sekolah dan pulang kerja. Mereka rata-rata sudah main HP, kesibukannya dari kesibukan kerja pindah ke kesibukan HP. Dan juga selanjutnya kita harus konsisten, minimal posting kalau Instagram 1 kali sehari. Bedanya kalau YouTube tadi kan seminggu sekali atau sebulan 2 kali, tapi kalau Instagram 1 kali sehari. Karena Instagram tuh banyak orang yang update di sana. Instagram bisa jadi menjadi apa ya? Daily mereka berkeluh kesah mencari informasi. Kalau di sini kita update 1 kali sehari tentang dakwah, jadi bisa menjadi sumber pencarian ilmu agama bagi mereka yang membutuhkan. Dan rata-rata yang saya share itu tadi sesuai pada umur-umur mereka, mungkin umur-umur kalian juga bisa menarik juga untuk dilihat. Nah, selanjutnya juga untuk menambah jangkauan postingan kita kan harus di-like juga banyak tadi. Seperti kita harus gunakan 30 hashtag. Tahu kan hashtag? Nah, kalau setiap postingan di Instagram itu bisa satu postingan maksimal 30 hashtag. Itu kalian gunakan semua. Cari hashtag yang paling populer. Caranya kalau kalian bikin hashtag, kalian tulis hashtag, terus nulis, nggak sampai selesai, biasanya ada saran loh. Karena ke bawah itu ada yang sampai jutaan kali, ribuan kali, ataupun yang kecil. Kalian pilih yang paling besar. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi pendukung untuk Instagram. Kalau di sini saya pakai Pixel Lab di HP. Pixel Lab itu mungkin ada yang tahu atau belum? Pixel Lab itu adalah aplikasi untuk ngedit gambar. Misalnya ada sebuah gambar, terus kita mau kasih tulisan atau kasih hadis atau dalil, itu bisa pakai aplikasi ini. Nah, bagi kalian yang bingung cari gambarnya di mana sih, gambar untuk dasaran, ini ada salah satu orang yang banyak nggak tahu. Ini bukan aplikasi, selanjutnya. Ini adalah website. Kalian nanti buka aja unsplash.com, itu isinya adalah gambar-gambar resolusi yang paling tinggi sekali, yang gratis, bisa kalian pakai di media sosial dan sebagainya. Kalau kalian cari gambar di YouTube, apa yang menjadi masalah? Ya mencari gambar di YouTube atau mencari konten di YouTube dan di Google, itu biasanya ada hak ciptanya. Itu gambar itu ada yang punya. Kalau kita pakai nggak izin, ya bisa didenda lagi. Tapi kalau di Unsplash itu gratis, semuanya gratis, nggak perlu izin, kalian bisa pakai. Saya hampir setiap hari pakai ini, Unsplash. Misalnya kalian mau cari gambar masjid, bisa, ada. Kalian cari gambar bunga, ada. Bagus-bagus semuanya. Bisa kalian jadikan konten pribadi juga, misalnya yang mau jadi selebgram kata-kata bijak, mungkin bisa cari background-nya di sini. Nah, selanjutnya mungkin slide terakhir, yaitu pendapatan Instagram dakwah itu berapa sih? Kira-kira? Yaitu unlimited. Kenapa unlimited? Karena di sini kalau saya sendiri Instagram dakwah, ya gunanya buat cari bekal di akhirat. Mungkin bisa juga kita cari uang jajan dari Instagram ini, tapi kalau saya lebih untuk dakwah. Kalaupun ada yang mau iklan di tempat saya, biasanya saya saring dulu apakah apa yang diiklankan itu sesuai syariat enggak sih. Dan saya nggak pasang tarif, seikhlasnya saja, mau ngasih atau enggak, ya nggak apa-apa. Itulah gunanya Instagram dakwah bagi saya, untuk memberi manfaat bagi semua orangnya. Nah, yang terakhir, kesuksesan menjadi konten kreator tidak selalu dilihat dari banyaknya uang, subscriber, atau followers yang dihasilkan. Tapi, seberapa banyak manfaat yang sudah diberikan melalui konten-konten yang kalian sebarkan. Oke, saya Dimas Jose Biliano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya untuk Pak Billy yang sudah menyampaikan materi tentang YouTuber, tentang kiat-kiat menjadi YouTuber, influencer, dan mungkin selebgram yang sukses sesuai dengan pemanfaatannya. Oke, untuk yang pengen kepo, tentang Kak Billy, bisa kalian lihat, buka di akun Instagramnya, yaitu tentang Islam Negeriku, atau YouTube channelnya dengan nama Jose Biliano. Silakan, itu ada konten-konten tentang tutorial, unboxing ya, Gadget, dan sebagainya. Yang pengen beli gadget, kayak iPhone dan sebagainya, bisa tonton dulu reviewnya. Bagaimana nih cara-caranya, apa yang perlu kalian perhatikan membeli gadget tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Mulai ditonton dulu. Seperti itu.
Kalau kalian yang mau melihat desain saya juga bisa lihat Instagram pribadi saya yang namanya juga Jose Biliano. Instagram pribadi isinya desain-desain saya yang pernah menang kontes internasional. Oke, tuh. Kalau yang mau pengen info tentang Instagram pribadinya Kak Jose Biliano, silakan searching di akun Instagramnya sama Jose Biliano ya Kak? Iya. Oke. Sangat luar biasa tentang materi yang sudah disampaikan. Bapak harap kalian punya inspirasi, menambah pengetahuan, ide. Oke ya, langsung kita jawab ya. Oh, ya. Dari adik Naina kelas 9. Kelas 9. Ya. Jadi untuk mungkin kalian yang mau membuat YouTube, ada mungkin minimal durasi video yang baik itu adalah 8 menit. Kenapa 8 menit? Ada juga standar nanti yang agar iklan juga bisa masuk di video kalian. Itu minimal 8 menit dan jangan lebih dari 15 menit. Kenapa? Kalau kita lebih dari 15 menit, orang tuh bisa bosan lihat video kita. Tapi kalau kita sudah bisa membuat video 8 menit saja, dan video kita singkat, padat, jelas, itu insya Allah orang senang dan bisa menantikan video kita yang selanjutnya. Oke, begitu ya, Anda Naina, maksimal 8 menit, biar konten kreator atau konten yang kamu tonton itu bisa lebih masuk, bisa lebih dinikmati oleh penonton. Berarti 8 menit ya kayak minimal 8 menit, maksimal 15. Oh, minimal 8 menit dan maksimal 15-16 menit. Iya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Iya. Terus terkait dengan tadi apa namanya? Tentang apa ya tadi ini? Pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kelas 7 yang ikut di kelas ini terkait dengan iklan. Bagaimana sih caranya memasukkan iklan di konten YouTube-nya itu, Pak? Oke, langsung Kak, jawab aja. Ya. Untuk bagi kalian yang pemula, kita nggak boleh hanya bikin video untuk cari iklan. Jangan. Kenapa? Kalau nanti kita hanya pengen cari iklan itu nggak kunjung datang, kita malas bikin video lagi. Jadi untuk syaratnya ataupun bikin iklan, kita harus memiliki subscriber 1000 subscriber dan jam tayang 400.000 jam tayang. Nah, caranya bagaimana untuk membuat itu terpenuhi? Ya kita harus bikin video yang menarik, unik, agar ditonton banyak orang. Setelah ditonton banyak orang, kalau itu terpenuhi, otomatis tercapai dan ada iklan yang masuk. Jadi kita untuk awal mula itu nggak boleh membuat YouTube hanya untuk mencari iklan, hanya mencari uang, itu nggak boleh. Kita cari manfaat aja yang ada dan kita bisa sebarkan manfaat ke orang lain. Ketika manfaat itu ada di video kita, insya Allah banyak orang yang nonton, semua bakal terpenuhi dan nanti ada uang jajan dari iklan-iklan itu. Jadi intinya jangan bertujuan untuk mendapatkan uang terlebih dahulu dalam upload konten video, tapi kebermanfaat dari konten tersebut. Ya. Nanti mesti rezeki itu akan datang sendiri kalau konten yang kalian upload itu bermanfaat. Tapi caranya dalam mengupload atau mendapatkan iklan harus ada track recordnya juga ya. Syaratnya juga. Minimal tadi penontonnya berapa? Minimal pelanggannya subscribernya 1000, terus ditambah jam tayang 400.000 jam tayang. 400.000 jam tayang itu baru dapat iklan ya. Bisa iklan. Caranya gimana ya? Tadi itu kita harus bikin upload semenarik mungkin videonya, seunik mungkin agar bisa ditonton banyak orang. Nah itu salah satu caranya untuk nanti iklannya bisa tampil. Oh, berarti iklannya itu
bukan kita yang setting, tapi dari Otomatis gitu, kalau sudah terpenuhi, video kita banyak yang nonton, bisa. Oh, berarti secara otomatis Ya, ya. otomatis aja. Seperti itu. Itu yang kata Nana. Berarti secara otomatis yang penting konten kalian itu bermanfaat, kreatif dan inovatif biar ada iklan yang masuk ke video kalian. Itu pertanyaan yang kedua, Kak. Terus pertanyaan yang ketiga ada lagi nih, Kak. Terkait dengan undang-undang ITE. Sekarang kemarin-kemarin kan lagi booming itu terkait dengan undang-undang IT, terkait dengan kata-kata yang harus kita ucapkan, kata anjay itu kemarin sempat jadi obrolan booming di sosial media. Boleh dikatakan anjay itu ya, semuanya. Jadi bagaimana sih Kak cara mensiasati supaya kita lebih bisa mengontrol omongan kita di dalam mengupload video ataupun dengan kata-kata yang sejauh mana sih yang harus boleh kita ambilkan seperti itu, Pak. Oke ya. Jadi untuk mungkin bagi adik-adik yang terbiasa ngomongnya buruk, terbiasa ngomong hal-hal itu kembali pada diri kita sendiri. Misalnya nih, kalian ya biasa kata-kata buruk karena pengaruh sesuatu, mungkin pengaruh teman yang buruk, pengaruh gadget yang terlalu banyak penggunaan, yaitu kalian harus bisa kurangi, terus pilih teman yang baik. Ya kalian di Al-Azhar ini kan semuanya baik-baik, jadi kalian bisa mengontrol semua perkataan kalian. Dan juga dari hal itu kita bisa apa sih kata-kata yang keluar itu insya Allah bisa bagus juga. Jadi intinya tadi kita perbaiki diri kita sendiri, mungkin dari lingkungan kita, teman-teman kita, dan juga dari apa sih kebiasaan kita di rumah. Berarti intinya untuk menjaga, mengetahui kata-kata yang nggak boleh itu dari diri kita sendiri. Perbanyak dulu kita, perbanyak ibadah, perbanyak Al-Quran supaya kata-kata yang keluar pun menjadi lebih baik, bukan kata-kata. Terus ada pertanyaan lagi banyak nih Kak, karena mungkin ini anak-anak banyak yang antusias jadi YouTuber, antusias. Karena mungkin ini anak-anak apa namanya zamannya sosial media Instagram apalagi itu. Terus nih kalau tadi di Instagram kan hashtagnya itu berpengaruh banget ya Kak, maksimal 30 hashtag. Tapi kalau di YouTube berapa nggak hashtagnya itu? Kalau di YouTube tuh kembali ke judul sih, judul sama keunikan thumbnail itu. Kalaupun judul kita sudah unik, itu bisa dicari di mesin pencari. Jadi hashtag tuh berpengaruh, tapi lebih pengaruhnya ke judul. Jadi hashtagnya itu hanya untuk membantu dalam proses pencarian gitu ya. Tapi yang penting judulnya yang menarik seperti itu. Itu ya kan. Tadi itu untuk Ananda Berada yang sudah bertanya. Jadi hashtag di YouTube itu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting judulmu itu dulu. Tambahan aja ya. Tambahan. Kayak Atta Halilintar itu videonya nggak pakai hashtag loh. Saya bisa cek ada aplikasi tag viewer. Itu juga bisa kalian lihat nanti. Video di YouTube bisa kalian copy linknya ke situ. Banyak YouTuber yang sekarang terkenal itu videonya nggak pakai hashtag. Itu karena mereka lebih menunjukkan ke thumbnailnya terus ke judulnya, menunjukkan ke situ. Tuh ingat kata Nana, hashtag itu tidak terlalu berpengaruh, yang penting judul dan thumbnailnya. Nah ngomong-ngomong dengan thumbnail nih Kak, ada yang tanya nih dari siapa ini anak kelas 7 tadi, cara memasak thumbnail yang menarik di dalam YouTube itu gimana? Ya, caranya tadi dengan aplikasi tadi sesuaikan tema. Misalnya nih, kalau ada tips lagi, kalau kuliner kita perbanyak warna merah, kuning. Kenapa? Karena itu bisa menggugah selera orang yang nonton untuk makan. Itu adalah tipsnya juga. Dan ya ditambah kreativitas kalian. Caranya mungkin kalian bisa lihat video-video di YouTube yang lainnya. Thumbnailnya tuh gimana sih? Kalian mungkin bisa contoh yang bagus, yang kayak gimana, yang biasanya kalian videonya lihat tuh thumbnailnya gimana, dan itu nanti bisa kalian tiru dan bisa kalian terapkan ke video kalian nantinya. Seperti itu ya, berarti memang harus ada caranya terlebih dahulu ya. Terus ada juga nih kayak yang tanya dari Pak Salim, guru PAI di SMP Islam Al-Azhar 38 Monosari, mungkin dia mau jadi YouTuber, tapi mau tanya dulu batas minimal dapatkan income itu berapa sih? Batas.
kalau batas income tuh nggak ada batasnya ya. Malah kadang kita ada tambahan lain, ada tambahan lagi dari luar YouTube sepertinya. Seperti saya pernah dapat tambahan income suruh review gadget. Kita kan dikasih gadgetnya, suruh review, ya udah itu jadi keuntungan. Jadi nggak ada batasnya, kita bisa mendapatkan keuntungan itu uang tadi. Dan ketika kita mendapatkan income itu minimal tadi subscriber itu nggak terlalu bermasalah ya kayak. Yang penting jumlah yang menonton gitu ya. Seperti itu. Berarti ini ada tambahan lagi. Jadi subscriber itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang masuk. Yang penting penayangannya yang nonton itu. Hitungannya itu seperti apa, Kak? Oh, jadi gini, kalau cara mendapatkan uang di YouTube itu subscriber nggak berpengaruh. Cuma tadi syaratnya kita harus punya 1.000 dulu sama 400.000 jam tayang. Nah, untuk perhitungannya, misalnya nih, kita punya satu video yang mungkin 1.000 kali ditonton. Dan uang yang masuk itu tiap 1.000 kali tayangan itu dapat berapa dolar atau berapa 0, berapa dolar. Ditambah ada iklan yang tampil. Iklan yang tampil itu bisa tambah juga berapa dolar. Jadi kalau kita videonya ditonton ratusan ribu kali, ya itu tadi dibagi 1.000 tayangan dapat berapa kali, dikalikan dolar yang masuk. Untuk pendapatan setiap YouTuber itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita hanya menjangkau di Indonesia saja, biasanya itu pendapatannya kecil banget karena ya Indonesia kan rupiahnya juga agak melemah. Kalau kalian mungkin menjangkau di Amerika, mungkin perbandingannya kalau di Indonesia 1.000 kali tayangan cuma mendapat 0,53 dolar. Tapi kalau kalian menjangkau di Amerika, bisa mendapatkan per 1.000 tayangan adalah 5 dolar. Jadi bisa banget cara penghitungannya. Pak Salim. Pak Salim. Wah, nih Pak Salim. Cara perhitungannya seperti itu. Nah, bagaimana nih anak-anak? Sudah ada ide untuk mengembangkan dari YouTuber? Mungkin Evan ada ide untuk konten apa yang mau kamu upload di YouTube? Punya channel YouTube kan? Kuliner, mukbang. Bisa bermakan. Ya, untuk yang lainnya ya, mungkin anak kelasnya itu biasanya yang suka main game. Nah, kemarin Bapak lihat akun YouTube-mu namanya Asia Gaming ya. Nah, suka lagi itu. Apakah kita yang mempunyai akun-akun yang lebih bisa ke anak-anak zaman sekarang? Apa yang harus di-upload kontennya? Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan mereka pada baru berkenalan dengan game dan mereka mungkin banyak juga yang senang dengan bermain game. Untuk syarat ataupun untuk tips dari saya bagi kalian yang ingin membuat video YouTube di video di YouTube tentang game, kalian mainlah game yang sedang populer zaman sekarang. Misalnya sekarang game yang populer apa? Nah, itu kan imposter apa itu yang gambar-gambar. Nah, kalau kalian main game yang populer yaitu bakal yang nonton tuh banyak. Tapi kalau zaman sekarang kalian masih mau main game Mobile Legends ataupun apa, itu udah nggak banyak orang yang mau menonton. Jadi ya itu kita harus mengikuti perkembangan. Apa kan? Ya. Untuk konten Instagram yang sudah centang biru dan yang belum, itu hanya untuk penanda bahwa Instagram ini adalah mungkin akun official ataupun orang yang asli. Caranya gimana mendapat seperti itu? Itu ya kita setidaknya harus mulai terkenal dulu agar saat verifikasi itu orang Instagram tahu orang ini tuh sebagai apa. Dan untuk cara menjual di Instagram kita juga harus bisa desain yang bagus. Desain yang bagus juga bisa kalian pakai pixel lab tadi untuk menarik membeli barang Anda. Mungkin nih ada yang suka jualan lewat Shopee, misalnya Shopee, kalian cari barang di Shopee, kalian terus jual di Instagram. Itu bisa jadi. Saya juga seperti itu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Di sini, anak-anak kelas 7. Boleh, tanya. Ayo, jangan lalu. Ada yang punya ide mau upload konten apa nih? Tanyakan di sini aja, ayo, anak-anak. Boleh, ayo. Ayo, Evan. Mau tanya apa, Kan? Makan, Bang. Bagus. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, Bapak Ibu Guru boleh tanya kok. Selain Pak Salim, boleh mau ditanyakan? Mungkin Bu Ami yang mau tutorial make up. Pak Amin, silakan. Yang mau caranya main piano, caranya main gitar yang benar seperti apa, nada dalam bernyanyi. Itu bisa. Ini caranya gimana itu Pak Amin? Pak Amin, Bu Amin. Atau Bu Siti yang mau ide? Mau ide bahasa Jawa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo Pak Guru, anak-anak. Yo, bertanya. Halo. Halo, Imang, mau tanya nggak, Bang? Enggak. 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 Atau mau berkampanye di sosial media bisa bagaimana? Hah? Enggak. Video gimana? Di takedown. Oh, di takedown. Video di takedown itu biasanya kita melanggar peraturan seperti tadi, ada konten kekerasan, terus ada kita sering bicara kotor, terus video itu dihapus sama YouTube. Nah, itu kan kita sudah susah-susah bikin video, kalaupun video itu sudah yang nonton ratusan ribu, kan ya eman-eman ya, gara-gara kontennya kekerasan sama kata kotor itu tadi. Jadi video kalian nanti hilang di channel kalian, hilang di YouTube, nggak bisa dibuka lagi. Dan bisa berpengaruh ke channel kalian, mungkin channel kalian juga bisa diblokir, nggak bisa upload video lagi, kita harus bikin channel yang baru. Jadi hati-hati agar tidak kena take-down video di YouTube. Oke, seperti itu. Tuh, anak-anak yang sekarang silahkan kalau mau upload dijaga kata-katanya supaya tidak di take-down. Padahal yang menonton baru beberapa ratus atau ribu, belum ada dan sebagainya dari take-down dan sebagainya. Karena akunnya udah di blokir, jangan sampai seperti itu ya. Anak-anak yang lain. Afan. Oh iya, dari mana ada Afan nih? Tips cepat dapat AdSense gimana, Kak? AdSense ya. Ya seperti tadi kita harus membuat video yang unik, yang bisa ditonton oleh banyak orang, yang bisa memberikan manfaat banyak orang. Kalau video kita hanya asal-asalan, asal merekam, asal isinya, ya kita ya nggak bisa dapat penonton yang banyak karena penonton juga tahu video kayak gini ngapain ditonton. Mending cari video yang bermanfaat. Dan itu tadi tipsnya. Kita kejar tadi AdSense itu dengan cara memperindah, memperunik video kita dengan kreativitas kita. Nah, seperti itu Afan. Berarti harus mengupload video yang unik, yang inovatif, biar langsung dapat AdSense yang banyak. Kalau cuma rekam kegiatan lagi main layangan misalkan, main nancis dan sebagainya ya mungkin yang nonton itu bakal sedikit. Tapi kalau videonya upload itu cara belajar yang baik, cara disiplin bangun tidur yang pas, gitu kan? Itu mesti nanti akan dapatkan AdSense gampang. Yang lainnya, yang lainnya. Yang di sini pasti mungkin. Nah, kalau cara mengetahui kita kena copyright atau enggak, sebenarnya ada fiturnya kalau kita sudah daftar di YouTube. Nanti ada tab ataupun menu copyright, ada bagian copyright. Kita bisa melihat, oh video mana sih video kita yang terkena copyright. Jadi nanti kalau kalian sudah bikin YouTube, kalian sudah bikin channel, yaitu ada fiturnya sendiri untuk melihatnya. Ya. Jadi ada fiturnya sendiri ya. Untuk mengetahui backsound-nya saya itu ternyata ambil dari punya orang dan sebagainya. Berarti backsound juga dulu ya. Ada copyright-nya juga. Ya, kalaupun untuk pertama kali kalian pengen biar AdSense keterima, ya nggak apa-apa kalian pakai lagu-lagu orang lain, nggak apa-apa. Kan kita bisa nambah jumlah jam tayangnya dulu. Jam tayang subscriber 1000 bisa nambah. Tapi kalau itu sudah terpenuhi, kita bisa pakai suara ataupun lagu yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi di YouTube itu ada banyak lagu gratis yang bisa kita gunakan tanpa copyright. Itu macam-macam dan menarik banget kok. Kalau saya juga cari lagu itu juga di YouTube, YouTube sudah nyediain sendiri. Jadi untuk bahan-bahan yang dari copyright itu yang bisa ditutup itu minimal si akun tersebut sudah ditonton berapa ribu orang. Itu nggak ada minimal, itu terserah orang yang punya itu. Kadang orang yang punya ngebiarin aja, atau kadang dia nge-trik. Kalau konten orang yang pakai itu pas ditonton banyak nih, itu baru orang yang punya itu nge-trik
baru di take down sekarang. Gunanya apa? Uang yang didapatkan dari yang pakai itu kembali ke yang punya. Oh, seperti itu. Benar trik gitu caranya. Jangan asal-asalan pakai orang lain ya. Penting yang aman-aman saja, pakai YouTube yang gratis. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Anak Putri? Make up nih. Mau tutorial make up pakai hijab. Oke. Baju-baju dan ayo. Caranya di Instagram kalian, tampil dengan Instagram loh. Ada satu rahasia lagi di YouTube. YouTube itu mungkin pengiklan bakal suka mencari video yang ditujukan bagi perempuan. Jadi yang tadi mau bikin konten make up, tutorial pakai hijab, itu berpeluang banget agar nanti mungkin bisa dapat iklan lebih banyak. Nah, itu tadi salah satu rahasia di YouTube. Skincare, estetik, produk-produk, review produk tas, baju dan sebagainya, sepatu. Anak-anak itu biasanya yang koleksi tas, sepatu, boleh tuh di up di story-nya, banyak yang nonton, terus nanti banyak penggemarnya, banyak peminatnya, follower-nya jadi tambah banyak. Emang yang mau ditanya lagi? Anak-anak kelas 8 dan kelas 9 yang di rumah. Ada yang mau ditanya lagi nih? Oh, Zaki misalkan. Zaki mau ditanyakan ke Zaki? Ya, Pak. Ada yang mau ditanya lagi nggak kamu? Bentar mikir. Oh, mau dipikir? Oke, dipikir dulu ya. Yang lainnya? Itu, tentang otomotif misalkan. Ya, Pak. Oh, tanya apa tentang otomotif misalkan? Untuk otomotif kan dulu. Cara rawat motor yang baik dan benar. Apa Vito? Rian? Nih, anak-anak yang lain mana nih? Ditanyakan ya. Yang di sini, Bapak Ibu Guru yang di sini, Bapak Ibu Guru yang di ruang guru yang menonton. Mas Billy, saya tanya Pak, recommended nggak atau bagus nggak ketika seorang YouTuber pemula membuat YouTube dengan anak kecil YouTube, terus untuk dapat subscriber banyak, dia ikut komunitas subscriber, ada grup WhatsApp-nya komunitas subscriber, ada grup Facebook-nya komunitas subscriber, ada grup Telegram subscriber yang itu kayak netizen itu yang dia dibayar biar nonton jam tayang banyak, terus biar dia nambah subscribernya, itu bagus nggak? Ya, jadi itu intinya nggak bagus. Kenapa? Kalau kita misalkan ikut komunitas tersebut dan seperti mau membeli subscriber bayaran, itu kan ketika kita upload video, subscriber itu nggak nonton karena hanya bayaran, dia hanya akun robot saja yang ngeklik subscribe. Tapi mereka nggak punya kewenangan atau nggak punya privilege ya, nggak punya keahlian untuk nonton video kita. Jadi ya hanya sekedar robot saja, kita nanti misalnya punya 10.000 subscriber dari hasil komunitas tadi, itu mereka nggak bakal nonton. Karena misalnya nih, satu orang di komunitas itu biasanya memiliki 100 akun YouTube. Gunanya apa? Untuk nge-subscribe channelnya dia sendiri. Nah, misalkan dia upload video sendiri, yang nonton siapa? Wong 100 akunnya punya dia sendiri kok. Kan nggak mungkin mereka akan nonton 100 itu dalam waktu bersamaan. Apalagi kalau nonton 100 kali di HP yang sama, itu nggak bakal nambah jumlah tontonnya. Karena sudah kebaca di YouTube itu, HP ini nonton video ini sudah 1 kali, nggak bisa bakal nambah lagi gitu. Berarti nggak boleh mengikuti, Nggak boleh. Ya. Apalagi bayar subscriber juga. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih dari Zaki yang Fauzan Zaki yang tanya tadi. Bagaimana sih biar percaya diri di depan kamera? Tiap-tiapnya saya ngomongnya lancar, bikinnya itu juga terlihat. Bagaimana Kak? Caranya ya kita harus praktek. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat video saya yang awal-awal, saya ngomong banyak terbata-bata.
Mungkin di seminar ini juga saya ngomong terbata-bata. Tapi kalau kita langsung praktek dan langsung mencoba memperbaiki, insya Allah nanti langsung lancar. Saya ya, misalnya tag video untuk satu video, kadang ngomong beberapa kalimat itu sudah tak potong berkali-kali, tak tag ulang. Mungkin bisa 50 kali ya saya. Untuk ngomong lancar, 1 atau 2 kalimat saja. Biasanya juga saya nyediain teks di bawah lensa kamera itu, biar bisa ditonton. Bahkan YouTuber yang sudah terkenal pun, kalau kalian lihat Gadgetin, tahu nggak? Gadgetin, terus ada Ibro Kumar, itu juga mereka ada teksnya di bawah kameranya. Jadi mereka nggak hafal, tapi mereka membaca. Tapi yang benar ya kayak gitu, kita membaca aja agar lebih lancar, ngomongnya lebih lancar. Seperti itu Zaki, harus sedia catatan di luar kamera atau di belakang kamera biar nanti omonganmu bisa lancar. Seperti itu ya Zaki ya. Jadi YouTuber-YouTuber itu pun sebenarnya semuanya sama, gugup di depan kamera. Tapi semuanya itu harus dengan kebiasaan, jam terbangnya. Kalau kamu sudah terbiasa di depan kamera, pasti akan lancar. Tapi kalau yang baru-baru awal, wajar dong, gugup, nggak percaya diri, kata-kata ahli pun dulu seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Saya mau tanya itu, saya mau tanya. Penasaran? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Pan? Tidak ada itu, Pan? Tidak ada. Kayaknya kamu tahu banyak dari hal ini. Ya. Mau tanya sesuatu nggak, Pan? Lainnya, yuk. Ya mumpung saya masih di sini, yuk. Sudah 18 subscriber-nya. Wes. Subscriber-nya, kamu upload konten apa nih di YouTube? Main game? Gimana? Iseng. Penontonnya berapa? 18.000 penontonnya. 18 orang. Apa? Berarti teman-temanmu dulu ya? Teman-temanmu yang nonton ya? Ya, apa? Kurang sosialisasi, kurang circle, akun-akun yang lain yang nonton banyak lagi. Tadi tanyakan ya anak-anak putih di sini. Jadi ada ide dalam kampus nih mau tanya. Oke, ada yang mau menanyakan nih. Pausa. Siva, Sofia, Putri, Zahra, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nanti tidak ada yang mau ditanyakan, berarti acara kita pada pagi hari ini tentang latihan soft skill, cara kita jadi YouTuber. Kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita gunakan kata Jose Biliano sudah kita yang sudah diberikan. Mungkin dari Kak Billy satu kalimat atau satu kata, 2 kata untuk anak-anak semuanya, bagaimana untuk menghadapi dunia sosial media seperti ini. Seiring berkembangnya zaman di media sosial, gunakanlah bakat kita, kreasi kita untuk memberi manfaat bagi orang lain. Mungkin kita punya keahlian di dunia nyanyi ataupun dunia desain, kita bikinlah karya-karya yang bisa membuat orang lain itu tertarik dan mengikuti kita dalam arti jalan yang benar gitu. Kebaikan dan kebenaran. Oke. Itu kata-kata terakhir dari kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir ini, pesan terakhir. Pesan dalam hal menghadapi dunia sosial media pada zaman seperti ini. Terima kasih untuk Kak Bima Jose Biliano atas materi tentang kiat menjadi YouTuber yang bermanfaat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengembangkan minat dan kemampuan kita di dalam dunia sosial media. Terima kasih atas kedatangannya, semoga bermanfaat selalu. Dari saya selaku moderator, sebelum ditutup, mungkin nanti ada
closing statement dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Abdul Munjid. Nanti ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum itu, monggo Billy untuk menutup materinya terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah materi yang saya sampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan semua. Acara belum selesai karena masih ada waktu untuk Bapak Kepala Sekolah kita untuk closing statement. Yeay! Woi, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Billy. Waalaikumsalam Materinya cukup luar biasa. 1-2 statement mungkin untuk anak-anak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bahwa masa depan itu milik orang-orang yang punya mimpi. Kayak Kak Billy tadi kan dari iseng memvideo sapi edan katanya. Sapi mau disembelih kabur, malah ngejar-ngejar mobil, malah ngamuk. Di video iseng-iseng diupload penontonnya 3 juta. Jadi iseng. Ya, ini 3 juta. Awalnya 3 juta karena ada kekerasan tadi ya, karena nyembelih sapi itu menurut YouTube itu kejahatan ya terhadap binatang. Akhirnya di-upload ulang sampai 2 juta ya penontonnya. Jadi pokoknya anak-anak semua kita punya mimpi dulu. Karena masa depan itu milik orang yang punya mimpi. Dikira-kira, wah aku seneng jilbaban. Oh, kamu pelajari bagaimana menggunakan jilbab yang bagus. Kamu seneng nge-game, kamu seneng nyanyi, kamu seneng otomotif, kamu seneng makan pun, atau seneng apapun itu bisa menjadi masa depan. Syaratnya itu dijadikan mimpi dulu. Nah, orang sukses itu punya mimpi. Kemudian yang kedua, orang sukses atau anak-anak sukses itu adalah mereka yang bekerja atau praktek, menurut bahasa Kak Billy tadi, dipraktekkan. Kalau tadi, Pak, saya belum percaya di depan kamera, praktekkan di depan kamera, ngomong berulang kali. Nah, mempraktekkan dengan sepenuh hati, siap mengulang-ulang, siap mencoba, berani melakukan, sampailah kita punya brand personal atau personal branding. Kamu percaya diri, kamu berani, kamu nggak malu, kamu terus melakukannya, kamu terus mencoba, kamu berani bertanya, kamu belajar pada sosmed, kamu belajar pada literasi digital yang ada di handphone kamu pelajarin teman-teman yang sukses. Boleh habis ini tanya Kak Billy, Kak, saya minta tolong ini jabri. Boleh. Ya, syukur-syukur suatu saat kalian bisa ikut ekstrakurikuler di sekolah. Misalnya ekstrakurikuler YouTuber, ekstrakurikuler konten media kreator, membuat konten. Kak Billy ini dulu inget banget karena Kak Billy dulu belajar ngaji sama saya, masih alif, fathah, gitu kan. Alif kasroh, iya itu masih belajar. Komputer masih bisanya cuma megang keyboard. Sekarang laptopnya ini udah 31 juta, berapa puluh juta ini. Laptopnya harganya aja udah itu. Dari hasilnya Kak Billy membuat konten-konten di Instagram, konten-konten YouTube. Hasilnya buat beli laptop harga 30 juta, buat nyekolahin adiknya, muliain adiknya sampai kuliah, sampai membiayai orang tuanya. Semua dari hasilnya Kak Billy yang kreatif, yang punya mimpi, kemudian mimpinya dikerjakan, dipraktekkan dengan sepenuh hati untuk bermanfaat kepada orang lain. Itu ya, pesan-pesannya dari Kak Billy tolong dipraktekkan betul. Bijaklah menggunakan media sosial, bijaklah menggunakan handphone. Karena peradaban kita sekarang kan seperti handphone. Kamu lebih banyak baca Al-Quran atau lebih banyak lihat WA? Nah, Kak Billy ini juga praktekkan. Kalau sore dia ngaji, ya sholat. Seminggu kemudian dia buat YouTube, 1 video. Atau per hari yang Instagramnya sekali ya desain. Nanti diajarin.
Di sini kan kita punya komputer, punya laboratorium yang bagus, punya laboratorium digital nih, udah bagus nih. Harganya mahal nih laboratorium digital, punya laptop di sekolah, itu bisa kalian gunakan untuk belajar. Boleh tanya sama guru kelasnya, wali kelas, guru bidang, guru IT, ya itu boleh kalian lakukan. Sampailah kalian nanti percaya diri, Pak, saya bisa nyanyi, Pak, saya bisa ngomong aja kan bisa menghasilkan kan. Misalnya, halo guys, how are you? Cuman gitu kan. Terus habis itu dibikinkan, bisa. Nah, jadi semua yang kamu lakukan benar-benar harus tahu itu manfaatnya apa. Kalau main game, aku nggak sekedar main game, tapi aku sampai tahu isi gamenya apa, dan kemudian kamu bisa mempelajari itu, kemudian itu bisa bermanfaat untuk apa? Dicari. Nah, sampai tadi kan diceritakan bahwa ya ngikutin perkembangan zaman, dan kita benar-benar bisa melakukan itu. Semangat pagi, kita semangat, dari pagi udah semangat, harus didukung dengan semangat senja. Kalau senja itu kan udah mau tenggelam ya, matahari itu, disitulah berpikir, aku nanti pulang habis ini aku punya ide apa ya? Nanti aku melihat konten yang bermanfaat enggak ya? Atau aku cuma lihat game-game atau itu konten-konten yang kata-katanya kotor, jorok, semua binatang, kebun binatang disebutkan. Ya itu kan kadang-kadang kan kayak gitu. Nah itu harus kalian pilah dan pilih, disaring, dijaring, sehingga yang masuk ke dalam pikiran, yang masuk ke dalam jiwa kita, membangun mimpi kita, itu hal-hal yang positif. Saya kira itu Pak Idun, tetap semangat anak-anak belajar dari rumah, dan mudah-mudahan kita bisa belajar di sekolah, nanti kita masih ada kelas soft skill yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Konsumensi atas closing statement yang sudah diberikan. Intinya buat anak-anak, untuk yang bercita-cita menjadi YouTuber, uploadlah, buatlah konten yang bermanfaat untuk semuanya. Ya, uploadlah, buatlah konten yang bermanfaat, yang baik, dan yang inovatif. Oke, Pak. Ya, Ya, oke Pak. enggak tidur saya. Oke, semuanya silakan nyalakan audio dan videonya. Videonya saja. Oh, ya. Nyalakan saja. Kita akan berselfie dia. Kita akan berselfie dia. Bagi Bapak ketemu kalian berselfie. Saya belum mandi, Pak. Tidak masalah, yang penting wajah kelihatan. Ya, saya belum mandi loh, Pak. Adian, boleh difoto. Screenshot ya, screenshot tahu difotoin Pak Amin, fotoin kameranya, itu mungkin boleh. Ya, semuanya ayo dinyalakan videonya. Yusuf, Rida, Tia, Khalid, Vito, Egy, Sila, Eksa, Rada, silakan dinyalakan audionya. Videonya. Silakan dinyalakan videonya. Oke. Tuh, mukanya kelihatan semua. Yud, jangan pernah dikerahkan, Yud. Ini internasional loh, desainnya Kak Billy ini, gambar itu sudah internasional. Itu padahal satu gambar itu kalau dijual ke luar negeri, itu hasilnya bisa 1 mobil Avanza. Tahu berapa? 100 juta tuh kalau desain grafis tuh. Ada yang pernah desain grafis. Gambarmu tuh bermanfaat juga, gambar bisa. Oke, Vito, ayo. Glory. Nyalakan semua videonya. Oke. Mukanya kelihatan semua ya. Mukanya kelihatan biar Oke. Nih Pak, Amin boleh difoto. Ya. Salam G. Salam G. G. Apa G? Growth, Gunung Kidul Growth. Saya nggak tahu. Saya Tangannya seperti ini semua. oh, gini. Oh, ini Bapak. Coba. Salam G.
1, 2, 3. Sudah. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Kepada guru yang sudah bergabung pada soft skill hari ini. Ditunggu Bilang yuk. soft skill selanjutnya dengan tema yang lain. Dan kesempatannya adalah untuk anak-anak kelas 8. Loh. Yang akan dilaksanakan pada soft skill selanjutnya. Terima kasih atas waktunya yang sudah kalian sempatkan ini. Bila ada salah kata dari saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita akhiri aja memang kita pada pagi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.